Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak di kesempatan kali ini. Semoga kalian sehat-sehat saja. Jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur pasti nikmat kita ditambahkan. Kalau kita kufur, tentunya azab Allah pasti pedih. Oke, jangan lupa berdoa. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai, jangan lupa prokes, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, memakai masker, menjaga jarak, kurangi mobilitas, hindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Kita masih pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, tapi kita di subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 2. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ayam dipotong, dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Apa yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Ayo mencoba. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks berikut dalam hati. Kamu baca dalam hati, ibu guru bacakan ya. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Diskusikan jawabanmu bersama teman sekelas. Boleh itu video callan ya, maksimal 4 itu kalau sekali video call. Boleh berdua atau bertiga. Pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Sini ya. Kamu tuliskan, boleh berdiskusi. Kalau sudah fix atau sudah pas kamu tulis. Kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Sama di sini ya. Kalian kan harus punya pendapat walaupun masih belum SMP ya. Anak yang TK juga harus didengarkan pendapatnya. Jadi bebas berpendapat sepengetahuan kalian. 3. Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Nih ya, uraikan. 4. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Bagaimana solusinya?
Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. 1. Tidak memaksakan keinginan. 2. Bermusyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Tadi kan ada contohnya ya. Sekarang cari 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat di sini ya. Ya tadi contohnya tidak memaksakan kehendak atau kita harus mendengar pendapat orang lain, apalagi di sini. Bisa kamu berdiskusi, bisa kamu minta petunjuk atau pendapat orang tua, atau bisa juga cari di sumber belajar lainnya. Contoh-contohnya banyak. Ayo berkreasi. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Bebek, ayam. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki. Diskusikan patung yang telah kamu buat. Tentukan apakah kamu akan melanjutkan patungmu atau kamu akan membuat model yang berbeda. Mintalah pendapat teman dan gurumu. Boleh berkreasi, tapi ini contohnya ya. Setelah kamu menentukan model, buatlah patung ukuran kecil dengan teliti. Kamu bisa dimulai dengan plastisin ya, yang empuk-empuk itu. Nanti kalau sudah bisa yang empuk-empuk, bisa yang ke benda keras. Kamu dapat bertanya kepada gurumu apabila ada hal yang belum kamu pahami. Kamu baru saja mencoba membuat patung dengan modelmu sendiri. Berlatihlah terus agar kamu menghasilkan patung yang indah. Ayo berlatih. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewani yang dihasilkan dari sapi. Telur yang dihasilkan ayam petelur dapat kita nikmati. Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu masing-masing berharga Rp1.500. Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil telur masing-masing berharga Rp10.000. Operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu? Yang mana? Apakah yang pertama? Ya. 2 dikali Rp1.500 kali 2 kali Rp10.000. Yang kedua, 2 dikali Rp1.500 ditambah 2 dikali Rp10.000. Atau yang ketiga, 2 ditambah 2 dalam kurung dikali kurung buka Rp1.500 ditambah Rp10.000. Mana pilihannya? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Tuliskan jawabanmu pada tempat di bawah ini ya. Diskusikan jawabanmu dengan teman di sebelahmu, dengan video callan temanmu ya. Boleh juga dengan ayah bundamu di rumah, atau yang ada di rumah siapa, apa tantenya, apa omnya. Saat kamu sedang menyelesaikan soal yang memiliki lebih dari 1 operasi hitung, jawabanmu tergantung dari urutan penyelesaian jenis operasi hitungnya. Udin menemukan soal sebagai berikut. 8 tambah 4 kali 6 dikurang 4 sama dengan. Tentukan jawaban sebanyak mungkin dan jelaskan caramu menemukannya. Gimana? Apakah dikurungkan dulu masing-masing atau langsung aja? Jawab yang benar adalah 28.
Adakah strategimu yang menghasilkan jawaban yang sama? Jelaskan. 8 tambah 4 berapa? 32.